Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kuis 0, kuis yang pertama, yaitu tentang program mengubah urutan angka dari belakang dibalik menuju ke depan. Jadi untuk flowchartnya sendiri dimulai dari start, setelah itu lanjut ke input bilangan. Setelah start arahnya ke bawah ke input bilangan. Nah, input bilangan ini nantinya isinya itu bilangan yang kita mau tampilkan nanti waktu di run. Jadi terserah bilangannya mau berapapun, dan itu nanti yang akan kita balik. Jadi input itu bilangan yang awalnya, terus nanti di outputnya maka bilangan akan dari yang di belakang menuju dibalik jadi yang di depan. Terus flowchartnya setelah input bilangan lanjut ke menyimpan nilai ini. Gunanya set of data ini untuk mendapatkan panjang dari sebuah array atau stringnya. Jadi misal input bilangannya berjumlah ada 10 input, jadi nanti set of data ini yang akan menampilkan dari 10 itu tanpa menggunakan for. Jadi set of data ini untuk menampilkan semua string atau array yang ada pada input nantinya. Dan for-nya sendiri untuk kita perulangannya nanti dengan nanti saya pakai, yaitu pakai for yang integer i sama dengan nanti pakai variabel jumlah data, dan untuk kondisinya yaitu i lebih besar sama dengan 0 dan i decrement seperti ini. Dan nantinya output bilangan ini akan keluar dari yang tadinya di belakang menjadi angka yang di depan seperti itu, dan setelah itu programnya akan selesai. Itu untuk penjelasan singkat flowchart program mengubah urutan angka dari belakang ke depan. Langsung saja kita ke programnya. Oke, selanjutnya kita ke programnya dari kuis 0. Di sini saya membutuhkan beberapa header yang akan saya tulis terlebih dahulu. Jadi kita menggunakan beberapa header, yaitu include iostream yang nantinya ada cout juga, dan kita menggunakan using namespace std ini untuk kita menggunakan isi dalam using namespace. Jadi lanjut kita ke integer main untuk blok kode yang akan kita eksekusi yang berupa data integer, dan ada blok pembuka dan penutup. Jadi yang pertama kita masukkan integer datanya. Jadi kita menggunakan integer berupa integer dan variabel data. Di sini untuk memasukkan berapa nilainya, tapi di sini dikosongi karena kita menggunakan data yang ada pada sini, kurung kurawal ini. Jadi saya menggunakan angka ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 di sini. Nanti ya, programnya nanti dibalik jadi dari 3 ini ke arah sini yang tadinya di sini. Oke, selanjutnya selanjutnya yaitu kita masukkan
integer jumlah data, ini variabel jumdat dari jumlah data, dan di sini saya menggunakan size of data, ini size of, ini digunakan untuk mendapatkan panjang dari sebuah array atau string. Jadi size of ini digunakan untuk nantinya menampilkan ini tanpa kita memasukkan di dalam for jumlah yang ada di dalam for. Jadi bisa tanpa size of, tapi kita for-nya harus diganti seperti ini. Integer i nantinya sama dengan, nah di sini nanti bukan jumdat tapi kita isi 10. Tapi jika kita, ini kan jumlahnya 10, jadi kita masukkan 10. Tapi semisal kita mau nambahkan 11 di sini, kita harus mengganti ini jadi 11 juga, karena nanti yang angka terakhirnya itu tidak akan keluar waktu kita run. Jadi gunanya size of ini, tanpa kita merubah-rubah for-nya, itu yang ada di sini itu akan tampil semua di run waktu kita run nanti. Jadi seperti itu. Dan for-nya di sini jadi yang pertama for ya sama seperti nested for, yaitu integer i sama dengan jumdat. Jadi ini integer i, ini variabelnya i yang kita pakai, terus sama dengan jumdat ini untuk inisialisasi dari for. Terus kondisinya yaitu i lebih besar sama dengan 0, dari mulai dari 0 sampai seterusnya, dan i nya decrement. I decrement di sini maksudnya itu tampilkan nilai i lalu kurangi i sebanyak 1. Jadi untuk fungsi i decrementnya. Terus kita cout kan datanya yaitu data i, ini masih data i, tadi kita pakai variabel i, dan di sini diberi space atau spasi 1 untuk nanti biar tidak berdempetan datanya. Terus kita cout kan untuk memberi space indl, dan kita akhiri dengan return untuk menunjukkan bahwa program telah selesai dan benar. Kita coba run. Nah, jadinya akan seperti ini. Jadi nah ini kan datanya kan dari 3, 2, jadi data balik. Nah, angka 10 ini kenapa ada angka 10? Nah, ini karena jumlah datanya ada 10, maka angka 10 keluar di sini, yaitu dari size of-nya tadi. Jadi ada angka jumlahnya tadi keluar di depan. Nah, ini 3, 2, 17, ini udah urut sampai 6, 5. Untuk menghilangkan 10 ini, kita kasih di sini di size of-nya kita min 1. Nah, kita coba run lagi. Nah, di sini angka 10-nya udah hilang, jadi tinggal yang ada di data. Jadi sebenarnya tidak pakai size of bisa, cuma kita harus merubah di for, menyesuaikan berapa jumlah data yang ada di sini. Jadi seperti itu untuk quiz 0-nya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang quiz 1, yaitu program menghitung jumlah huruf kapital dan menampilkannya. Jadi untuk flowchartnya seperti ini. Saya buat seperti ini. Nah, dimulai dari start, waktu kita mulai, dan larinya selanjutnya yaitu ketik kalimat di sini. Ini bertujuan untuk kita waktu run nanti kita harus mengetik sebuah huruf, antara yang kita masukkan itu ada huruf kapital atau huruf yang lainnya. Jadi terserah, semisal hurufnya itu Nur Syahid, jadi semisal NUR nya itu pakai huruf kapital, Syahidnya pakai huruf kecil. Jadi itu untuk diseleksi nantinya.
Terus di sini lanjut ke karakter ini masuk nantinya di if. Jadi nantinya if itu akan memilih huruf antara A sampai dengan Z, huruf kapitalnya saja yang akan masuk. Jadi gunanya if-nya nanti akan menyeleksi yang mana yang termasuk huruf kapitalnya. Terus larinya lanjut ke for. Nah, for-nya ini yaitu nanti semisal ini menggunakan variabel A dimulai dari 0, A ini nantinya kondisinya starlen atau untuk menghitung panjang dari sebuah karakter. Jadi untuk for-nya nanti untuk menghitung huruf kapitalnya ada berapa dan akan increment diulang lagi sampai false, sampai tidak ada huruf kapital. Setelah nanti ini sudah diseleksi jumlah huruf kapitalnya dan ini masuk ke berapa jumlahnya, nanti akan kita seleksi lagi yaitu berapa atau apa huruf kapital yang ada pada kalimat yang akan kita masukkan. Jadi setelah itu lanjut ke hasilnya, yaitu yang akan muncul nantinya yaitu ada jumlah huruf kapital dan juga menampilkannya. Jadi huruf kapitalnya apa aja itu nanti akan muncul dan lanjut ke end atau selesai. Seperti itu untuk flowchartnya. Selanjutnya yaitu program menampilkan huruf kapital dan menghitung berapa huruf kapitalnya. Yang pertama kita butuh beberapa header, kita tulis terlebih dahulu. Oke, kita menggunakan ada dua library yaitu include stream dan include string.h karena ada beberapa fungsi string.h yang akan kita gunakan. Terus ada using namespace juga fungsinya nanti akan kita gunakan pada saat pemrogramannya. Terus kita menggunakan tipe data integer main. In main ini nanti blok kode yang akan kita eksekusi dan ada parameter di sini. Dan ini ada blok pembuka dan blok penutup untuk menjadikan satu nantinya. Oke, lanjut kita tulis terlebih dahulu. Oke, di sini selanjutnya ada integer, kita menggunakan tipe data integer dan ada beberapa variabel yang saya gunakan. Yang pertama ada variabel i dan ada variabel jum di sini atau jumlah. Nah, selanjutnya ada karakter yang berupa string in. String in ini variabel yang digunakan dan variabel ini jumlahnya maksimal nanti di dalam ini ada 100 dan kapital ini juga 100. Jadi ada kalimat yang akan ditampilkan itu nantinya maksimal kalimatnya ada 100 dan kapitalnya ini juga hurufnya kapital itu 100. Kapital ini juga termasuk variabel yang kita gunakan. Terus ada juga variabel lain yaitu char atau karakter. Nah, ini ada tipe datanya, ada char. Ini untuk variabelnya char. Untuk
nantinya dideklarasikan juga. Terus selanjutnya ada cout untuk waktu kita run nantinya yang masuk ada di cout ini, yaitu saya tulis masukkan sebarang kalimat yang ingin ditampilkan. Jadi kalimatnya nanti terserah mau ada huruf kapitalnya atau tidak, nanti akan terseleksi sendiri di program bawahnya. Nah, ini ada chain.getLine. Chain.getLine ini adalah fungsi yang digunakan untuk membaca string atau garis. Jadi chain.getLine ini bisa membaca string, dan ini kan ada spasi. Jadi chain.getLine ini nantinya bisa membaca string dengan spasinya juga. Dan chain.getLine ini juga harus ada yang namanya ini, harus ada variabel yang ditampilkan atau nama variabel dan jumlah untuk chain.getLine ini. Jadi ada namanya variabel dan ukuran atau jumlahnya. Selanjutnya ini ada jum sama dengan 0, jadi dimulai dari 0. Jumnya tadi kan udah di sini variabel, dan ini untuk deklarasinya. Nah, selanjutnya kita tulis terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan for untuk menyeleksinya, untuk membuat perulangan dari kalimat yang kita seleksi. Jadi di sini fungsi for ada yang namanya i sama dengan 0. I sama dengan 0 ini karena kita menggunakan variabel i, jadi mulainya dari 0. Dan ini ada i lebih kecil dari integer strlen, dan strlennya ini dalamnya ada string in atau variabel yang kita gunakan. Nah, fungsi strlen sendiri di sini adalah untuk menghitung panjang karakter pada string. Jadi untuk menyeleksi berapa huruf kapital yang ada pada run kalimat yang kita masukkan tadi, dan ditutup dengan increment untuk melakukan perulangan lagi sampai false. Jadi dimulai dari awal atau 0 dan nanti sampai tidak ada yang tidak diseleksi atau false. Dan di dalam for ini nantinya saya menggunakan if untuk menyeleksi karakter antara A sampai Z. Kita tulis dulu. Nah, setelah itu saya menggunakan fungsi for ini tadi, dan di dalam for ini ada yang namanya if. Tapi kita misalkan terlebih dahulu di sini variabel char ini kita sama dengan string in dari i. Di sini i variabel, jadi variabel ini sama dengan. Terus di dalam if ini ada seleksian antara karakternya itu ada huruf kapital dari A, dan dari A lebih dari sama dengan A. Jadi mulai A sampai ke atas yaitu sampai kurang dari sama dengan Z, jadi yang kapital. Dan di dalam if ini dideklarasikan yaitu kapital, di dalamnya ada jum atau jumlahnya sama dengan karakter. Jadi kapital karakternya nanti apa aja yang dapat ada huruf kapitalnya, dan itu ada jumlahnya juga nanti, dan itu akan diseleksi terus jum plus ini.
sampai menemui tidak ada kata yang dapat diseleksi. Selanjutnya kita keluarkan atau cout-kan dari for dan if-nya tadi. Nah, kita cout kan, yaitu cout untuk mengeluarkan pada saat kita run, dan indl ini untuk memberi kita space atau spasi, dan di dalam coutnya ini nanti tampil yaitu jumlah huruf kapital. Yang tampil ini jumlah huruf kapital ini dari fungsi zoom, dari variabel zoom. Ini jumlah huruf kapitalnya nanti, dan kita masukkan pada saat kita cout. Terus cout yang kedua yaitu huruf kapitalnya, jadi nyeleksi huruf kapitalnya itu yang mana aja dari variabel kapital. Nih. Terus kita return 0 untuk mengakhiri dan benar. Kita coba untuk run. Nah, kita coba masukkan kalimat spesial ini. Oke. Nah, di sini huruf kapitalnya yaitu benar, NR, S-nya, dan ini diseleksi. Yaitu huruf kapitalnya ada N, R, S, H, I, D. Ada 6 huruf kapital. Jadi jumlah huruf kapitalnya ada 6. Huruf kapitalnya yaitu N, R, S, H, I, dan D. Jadi program ini untuk menyeleksi yang mana huruf kapitalnya dan berapa huruf kapital yang ada pada kalimat tersebut. Tapi dalam jumlah batas 100 tadi. 100 ini karakter dan huruf kapitalnya. Jadi seperti itu untuk program menghitung huruf kapital dan menampilkannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart dari kuis yang kedua, yaitu mengubah huruf dari kecil ke besar atau sebaliknya. Jadi dimulai dari start, masukkan nanti, terus ke integer A. Ini nanti pakai variabel A, tipenya integer, dan ada variabel karakter juga. Setelah itu kita harus menginputkan karakter. Nah, itu terserah kita mau menginputkan karakter bagaimana. Jika hurufnya kecil, maka nanti program ini merubahnya jadi huruf besar, dan juga sebaliknya. Jika huruf besar yang kita inputkan, maka huruf kecil yang akan ditampilkan waktu saat kita run nanti. Terus kita ke selanjutnya, setelah kita menginputkan, maka program selanjutnya itu akan ke for. Jadi di for ini nantinya for akan menyeleksi dan mengulang lagi huruf per huruf. Jadi ini dari A sama dengan 0, ini dari yang awal A sama dengan 0, dan ini lanjut ke A lebih tidak kurang dari sama dengan 100. Ini tuh sebagai kondisinya nanti. Dan arahnya jika bernilai false, maka itu harus sudah selesai. Setelah for false, maka selesai programnya. Tapi jika itu yang diinputkan tadi sesuai, maka bernilai true. Dan di true, setelah true tadi ada yang namanya if else. Nah, di dalam if else, nah di yang pertama ada if itu untuk merubah karakter, yaitu yang pertama dari huruf besar dulu. Jadi huruf besar di tabel ASCII itu dari 65 sampai, jadi lebih dari sama dengan 65 sampai kurang dari sama dengan 90 itu
di tabel ASCII dari A yang besar kapital sampai Z yang kapital. Dan jika itu tidak ada, maka pergi ke false. Di else if ini karakter dari A kecil sampai Z kecil itu di tabel ASCII bernilai kurang lebih dari sama dengan 97 dan kurang dari sama dengan 122 pada tabel ASCII. Nah, setelah itu jika bernilai benar lagi yang huruf besarnya, maka akan di print atau ditampilkan yang huruf besar. Nah, sehingga jika karakter string yang diinputkan adalah huruf kecil, maka program akan mengubah ke huruf besar dengan cara kode string itu dikurangi 32. Dan apabila kode stringnya itu sama dengan 32, dalam hal ini adalah spasi, maka program tidak akan mengubahnya. Nah, terakhir itu jika karakter yang diinputkan ternyata memiliki kode ASCII 97, maka program akan mengubahnya dengan cara ditambah 32 sehingga huruf-huruf yang tadinya besar, ini tadinya huruf besar, akan diubah menjadi huruf kecil. Juga sebaliknya. Jadi jika plus 32 itu dari huruf ke huruf besar. Jika dikurang 32 itu huruf besar ke huruf kecil. Jadi seperti itu. Jika dan ada perulangan lagi sampai hurufnya selesai, dan ini ke incrementnya sampai ini maksimal 100 tadi dan bernilai false dan akhirnya selesai. Seperti itu. Selanjutnya kita ke programnya. Dari program mengubah huruf kecil ke besar atau sebaliknya. Yang pertama kita butuh beberapa header yaitu atau library. Nah, di sini saya menggunakan beberapa header yaitu include your stream, include string.h, dan using namespace std, yang nantinya fungsi dari semua ini akan saya gunakan pada programnya. Dan ini ada integer karena datanya berupa integer, dan main untuk eksekusinya nanti. Dan ini ada blok pembuka dan blok penutup untuk programnya, semua program. Lalu kita masukkan sesuai vouchernya tadi. Di sini saya membuat variabel yaitu variabel i. Kita tulis dulu. Oke, selanjutnya yaitu tipe datanya integer dan variabelnya. Yang pertama ada variabel i, nanti digunakan untuk deklarasinya. Terus ada karakter yaitu string in, ini juga variabel string in yang kita gunakan dan tipenya itu karakter. Terus string in ini dalam lingkup 100. Dan saya juga menggunakan tipe data char. Nah, ini yaitu char atau karakter, ini variabelnya juga. Terus di coutkan untuk waktu kita run nanti, yang keluar adalah yang ada di dalam tanda petik 2 ini, yaitu masukkan sembarang string. Jadi terserah kita mau masukkan kalimat apa, yang penting dalam lingkup ini. Dan chain.getLine ini untuk memasukkan termasuk spasi juga bisa masuk dalam run nanti. Jadi garis spasi juga terbaca oleh chain.getLine ini. Dan dalam chain.getLine ini harus ada yang namanya ini dalam lingkup buka kurung ini. Yang pertama variabelnya dan jumlah ini. Di string in variabel yang ini
terus di cout-kan, ini cout untuk memberi spasi. Selanjutnya kita ke fungsi for. Nah, dalam fungsi for ini, yang pertama ini ada variabel i. Nah, ini yang pertama, inisialisasi dari i yaitu sama dengan 0 mulainya. Terus di sini ada kondisi. Ini kondisi i yaitu kurang dari sama dengan integer strlen dan dalam variabel string in. Ini adalah untuk menghitung panjang karakter pada string strlen ini. Jadi i itu untuk tidak kurang dari sama dengan untuk menghitung panjang dari stringnya nanti, dan untuk dilakukan perulangan yaitu increment i++. Ini untuk incrementnya. Nah, dalam for ini nantinya ada fungsi if else dalam isi dari for ini, seperti flowchartnya tadi. Kita masukkan dulu if else. Nah, di fungsi if else ini ada yang pertama ada char sama dengan string in. Jadi yang variabel char ini sama dengan string in dari i. Dan yang pertama ada if yang pertama ini char lebih besar sama dengan a besar, a kapital, dan char lebih kecil sama dengan z yang kapital. Ini di cout-kan, cout ini variabel char dan char plus 32. Ini untuk merubah nantinya huruf besar ke kecil. Ya, jadi if yang pertama ini untuk merubah huruf besar ke kecil, karena ini di sini dalam if itu lingkup if ada char plus 32. Nah, untuk tabel ASCII-nya sendiri itu dari 65 sampai dengan 90 itu untuk A yang kapital dan Z kapital sampai. Jadi plus 32 itu untuk menurunkan yang besar ke kecil. Dan ini ada kemungkinan kedua, jika ini salah maka else if ini yang untuk huruf kecil dan di cout-kan itu char min 32. Untuk tabel ASCII-nya sendiri itu yang huruf kecilnya itu dari 97 sampai dengan 122 sama 32 juga, tapi ini untuk dikurang min 32. Kenapa min 32? Untuk kan itu tabelnya dari sampainya kan 122, jadi jika dikurang 32 maka tabelnya itu akan berubah. Misal Z kecil itu di 122 dikurang 32 itu akan menjadi 90. Nah, itu 90 itu Z yang besar. Jadi seperti itu, sama dengan plus 32 ini, karena Z yang kecil yang besar ini dari 90 jika ditambah 32 maka akan menjadi Z kecil, ada 122 di tabel ASCII. Nah, untuk else-nya sendiri ini untuk kemungkinan yang terakhir yang sama dengan 32. Selanjutnya kita cout-kan semuanya dan diberi spasi.
Setelah itu kita pilih return 0 untuk menyelesaikan dan dimulai dari 0 dan bernilai benar. Seperti itu untuk selanjutnya kita coba programnya. Kita masukkan, misal kita besar semua saja. Nah, maka program akan otomatis merubah dari yang besar ini ke kecil. Misal sebaliknya. Nah, jadi seperti itu untuk programnya sendiri. Kenapa bisa berubah sesuai ini, sesuai tabel ASCII-nya. Jika karakter di plus 32 yang aslinya 90 tadi ditambah 32 akan menjadi 122, dan 122 itu milik tabel ASCII-nya Z yang kecil. Jadi seperti itu untuk min 32 dan plus 32. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk program ini. Kita lanjut ke program selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu dari kuis yang ketiga, yakni mencari interseksi dari dua array dan tampilkan nilai yang sama. Untuk flowchartnya seperti ini. Dimulai dari start dan masuk ke variabel in. Variabelnya nanti kita pakai variabel A, B, dan C. Jadi dalam variabelnya nanti dimasukkan integernya atau beberapa input angkanya. Terus lanjut ke for untuk melakukan perulangan dari beberapa variabel tadi. Misal variabel A ada beberapa angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu untuk for-nya ini nanti berisi perulangan seperti itu. Dari yang pertama inisialisasinya yaitu I sama dengan 0, lanjut ke kondisinya yaitu I lebih kurang dari sama dengan 5. Nah, setelah itu kita juga pakai variabel dicari. Juga setelah itu kita lanjut. Nah, di dalam for yang pertama atau for yang di luar tadi itu ada for yang ada di dalam. Kita pakai variabel J, misal J sama dengan 0 untuk inisialisasinya, dan nanti ada perulangan lagi yaitu di kondisinya J lebih kurang dari sama dengan 5, dan itu akan setelah ini itu akan menjadi perulangan lagi di sini atau incrementnya I++. Setelah itu jika sudah tidak ada, kembali lagi ke bawah. Jika ada, maka itu akan lari ke dalam for-nya, dan dalam for-nya itu ada if, ada penyelesaian kondisi. Nah, di sini ada variabel jump intersection. Jadi di dalam if yang pertama itu ada ini, terus di sini di dalam if ini jump intersectionnya ini diulang-ulang sampai menemukan kondisi yang diinginkan. Setelah itu di if ini diselesaikan dan di break. Jika itu tadi menemukan atau masih bernilai true, maka itu akan lanjut terus sampai false, dan setelah false itu akan arahnya ke sini di if yang kedua atau if else. Nah, setelah itu di if di sini ada juga cout. Ini kan if yang kedua, terus coutnya di sini atau tidak ada interseksi. Nanti yang muncul pada waktu kita run, dan arahnya setelah itu selesai jika tidak ada interseksi. Namun jika memang ini if-nya ini bernilai jika bernilai salah atau ada interseksi itu, maka arahnya ke sini, S sini. Nah, di else ini cout-nya nanti ada interseksi. Jadi maka akan dipilih kondisi yang sesuai dari variabel yang dimasukkan tadi. Nah, di dalam else-nya ini ada for lagi. For-nya untuk mencari atau perulangan dari kondisi interseksi tadi.
Nah, di sini ada suatu inisialisasi, terus lanjut ke kondisinya dari C tadi dari sini. Nah, lalu diinkrementkan seperti itu. Berulang lagi setelah tidak memenuhi true lagi atau false, maka larinya ke N atau selesai. Jadi seperti itu untuk mencari interseksi dari dua array. Jadi untuk program ini itu gunanya untuk mencari nilai yang sama dari beberapa variabel yang dimasukkan nantinya. Seperti itu, lanjut ke programnya. Oke, selanjutnya yaitu program dari interseksi sendiri. Nah, di programnya ini saya akan nulis headernya dulu atau library yang kita gunakan. Yang pertama, langsung kita tulis dulu. Nah, kita menggunakan header yaitu include usestream untuk library-nya. Di dalam usestream ada using namespace, nanti fungsinya kita akan gunakan di dalam using namespace-nya. Setelah itu ada integer untuk integer ini untuk tipe datanya, dan main untuk blok yang akan kita eksekusi di dalam programnya. Nah, ini ada blok pembuka untuk dan blok penutup untuk menjadikan satu dari sebuah program. Setelah itu kita masukkan variabelnya. Nah, untuk variabelnya sendiri saya menggunakan variabel A, B, dan C. Dari variabel A itu ada tipe data integer. Nah, nanti di variabel A ini angka atau maksimal yang dimasukkan adalah 6. Di sini yaitu ada angka 1, 2, 3, 5, 6, 8 yang berjumlah 6. Sama juga di variabel B ini juga sama. Untuk variabel C sendiri untuk mencari di luar dari variabel A atau B. Setelah itu kita masukkan variabel yang lain. Nah, setelah itu saya menggunakan ada beberapa variabel lagi, yaitu variabel I dan variabel J dalam tipe integer. Nah, ada juga tipe integer lagi, yaitu variabel jump intersection yang di sini bernilai 0 dan variabel dicari untuk mendeklarasikan nantinya. Di dalam tipe integer tadi untuk deklarasinya sendiri, ini ada fungsi for. Fungsi for sendiri ini di dalamnya ada inisialisasi, yaitu di dalam for ini yaitu I yang terlebih dahulu kita deklarasikan, yaitu I sama dengan 0, dan di sini ada juga kondisi I. Kondisi I-nya di sini yaitu I lebih kecil sama dengan 5 dan berulang lagi, yaitu incrementnya untuk for yang pertama atau for yang di luar. Ada fungsi for yang kedua. Dalam fungsi for yang pertama ini ada variabel dicari disama dengan A yang ada di sini, dan di dalam A ini ada I, integer I. Jadi for ini juga masuk dalam ini atau sama dengan semua. Jadi untuk for yang di dalam yaitu ada for inisialisasinya yaitu C sama dengan 0, dan ini ada kondisi yaitu C lebih kurang dari sama dengan 5, dan increment diulang-ulang lagi sampai menemukan false. Nah, di dalam for yang di dalam atau for ini, maka di sini saya tulis juga ada if.
untuk menyeleksi kondisi dari dicari dan B dalam J. Jadi B ini J, sedangkan A adalah I. Untuk if yang pertama. Selanjutnya ada fungsi dari if yang pertama ini, ada if di sini. Nah, di dalam if ini deklarasinya yaitu C di sini. Dalamnya ada jump intersection dan juga sama dengan dicari. Jadi saling berkaitan nantinya. Juga ini ada jump intersection lagi yang nantinya akan penyeleksian kondisi, jadi ditambahkan atau diulang lagi sampai menemukan yang tepat. Dan setelah yang tepat atau bernilai tidak ada atau false, maka di sini fungsi break akan menyelesaikan dan keluar dari if. Nah, selanjutnya setelah ini if yang pertama, maka ini ada if yang kedua. Dalam if yang kedua ini berisi yaitu tentang variabel jump intersection. Jadi fungsinya untuk interseksinya sendiri. Nah, di dalam interseksi if ini, if yang kedua ini, kita cout kan untuk mencari apakah ada interseksi dari variabel ABC tadi. Jika tidak ada, maka if yang kedua, kondisi if yang kedua ini maka akan dipakai dan selesai. Namun jika kondisinya masih ada interseksi, maka akan lanjut ke fungsi else ini, yaitu cout-nya interseksi, dan di dalam interseksi ini ada perulangan lagi untuk mencari jump intersection, yaitu for I sama dengan 0 dan I kurang dari jump intersection dan I increment. Di dalam for ini kita cout-kan lagi, yaitu di dalam cout ada C di sini. Terus di dalam juga ada I. Di dalamnya ada I, dan untuk INDL ini untuk memberi spasi. Setelah itu setelah ini langsung kita defaultkan atau selesai. Kita pakai return 0. Jadi ini akan menyeleksi dari pakai variabel A, B, C, I, dan J ini akan diseleksi lagi oleh program ini. Kita coba programnya apakah sudah benar. Nah, di sini ada interseksi, yaitu 1, 2, 5, 6, 8. Kenapa ada interseksi? Coba kita lihat di sini. Kan tadi ada perbandingan antara variabel A dan variabel B. Di sini, dicari di sini, dan di sini. Untuk mencari variabel A dan B. Variabel A sendiri itu sama dengan I dan variabel B sama dengan J. Jadi memakai perulangan for di sini. Kita coba jika memang tidak ada interseksi, maka hasilnya gimana. Kita coba di integer B ini kita tambahi
kita pakai angka yang tidak ada di A. Kita pakai berapa ini? Ada 4, 7. Misal pakai angka 22, 9, 10, 11. Di sini kita kasih ini untuk menghilangkan dulu. Nah, kita coba run ya. Nah, maka akan muncul yaitu tidak ada interseksi karena tidak ada bilangan yang sama antara atau variabel A dan variabel B di dalamnya ini. Tidak ada yang sama. Jadi seperti itu untuk program interseksi dari dua array dan tampilkan bilangan yang sama atau interseksi dan tidak interseksi. Seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semua program sudah saya coba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.